Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wa qala du'a Allahumma akrimna fi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmataka wansur alaina hikmataka ya zal jalali wal ikram. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Ampar, baik dari jajaran Tanfidiyah maupun Suriahnya, yang sama-sama kita hormati pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Batu Merah, baik juga Tanfidiyah maupun Suriahnya juga, yang sama-sama kita hormati dari muslimat aja ya, cuman ibu aja ya, dari ibu muslimat. Ada berapa Bu? Ada 2. Kasihan deh loh. 2 pun jadilah Bu, daripada tidak ada. Pengurus muslimat juga yang sama-sama kita hormati, Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Batu Ampar, dan juga Barisan Serbaguna atau Bansel. Di luar sana ada Pak Amin ya. Ya. Banselnya nggak nyambut kiainya tadi. Kiainya muter-muter nyari parkiran sendiri. Nggak tahu Bansel apa ini. Pak Rulinya ini yang harus dikebukin. Sampai keringet, mobil nggak bisa lewat, nyari parkiran susah. Untung ada Pak Jambati dari sini. Kemudian yang sama-sama kita hormati pengurus Mushola Al-Ikhlas sekaligus imam, yaitu orang tua kita Bapak Haji Mahmud Adnan. Beliau ini kawan kami lama. Dari tahun 2004 saya sudah kenal beliau ini. Bener Pak Haji ya? Termasuk tokoh di Batu Merah. Kemudian yang sama-sama kita hormati, sebelah kiri saya ini rombongan dari atau jamaah dari Hadroh Sautul Nahdiyin Kecamatan Batu Ampar, dan Bapak Ibu Nahdiyin, Nahdiyat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, di mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita sama-sama hadir di Mushola Al-Ikhlas dalam rangka Lailatul Istimewa
Roadshow yang diadakan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Ampar setiap sebulan sekali. Nggak tahu nih, biasanya malam Sabtu, ini malam Minggu ya. Berubah ya? Ini ranting. Yang ranting malam Minggu ya? Oh, pantesan. Saya bingung juga kok malam Minggu. Kemudian mudah-mudahan dengan selalu mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, harapan dan doa kita bersama semoga Allah senantiasa menambah dan melimpah-ruahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang di belakang, amin ya Rabbal. Ya, yang lagi makan dikunyah dulu baru amin gitu ya. Nah, ini termasuk tradisi NU. Kalau pengajian kiainya ceramah, makanannya keluar. Itu biasanya tradisi NU. Makanya orang NU itu banyak yang pelo-pelo. Ya, mau amin itu jadi amin. Kenapa mulutnya udah kena kemasukan makanan, jadi nggak fasih. Kemudian salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan ke riwayat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada beliau kelak di yaumil mahsyar nanti, kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, walaupun toh sambil makan, sambil menikmati hidangan, tapi fokus, ya fokus. Ngajinya tidak lama-lama, paling lama 10 menit. Ya, paling lama 10 menit. Karena pertama yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Ampar, permintaan mohon maaf, 1000 maaf. Kami di periode ini, ya di periode kedua, menjabat sebagai Rois Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Ampar. Sebagai Rois dalam rangka pelantikan kemarin kami tidak bisa hadir. Mungkin sampai sekarang saya juga belum dapat SK mungkin. Dikasih nggak kira-kira? Dikasih lah. Tapi mentang-mentang nggak ikut pelantikan nggak dikasih. Nah, ini sebetulnya permohonan maaf saya, bukan kami sengaja Bapak. Bukan kami sengaja, pas kebetulan saya masih ada di Jawa. Target saya di saat itu saya bisa balik ke Batam, namun keadaan yang belum bisa memungkinkan. Karena kebetulan tiket pesawat mahal, kami tidak bisa naik pesawat, akhirnya naik kapal. Sementara rute perjalanan kapal Jakarta-Batam itu ditentukan tanggalnya, dan pas tanggalnya itu setelah selesai acara pelantikan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, nanti kapan-kapan mana tahu nanti digugat. Katanya Rois Suriah, tapi nggak ikut pelantikan, gimana? Mohon maaf, ibu maaf. Ya, itu pertama permintaan maaf. Kemudian yang kedua, permintaan maaf saya juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ngaji pada malam hari ini tidak bisa lama-lama. Kebetulan pada malam hari ini kami punya acara kegiatan rutinan setiap malam minggu awal bulan untuk melaksanakan pembacaan sholawat nariyah yang jumlah bilangannya 4.444, dan kami adakan bukan di Batu Ampar tapi di Mangsang Tanjung Piayu. Jauh ya Pak ya, jauh. Dan alhamdulillah sudah mau 2 tahun setiap bulan, walaupun toh hujan, walaupun toh panas, malam minggu pertama jam 2 malam, jam 12 malam saya harus sampai ke Mangsang Tanjung Piayu. Makanya ngajinya tidak bisa lama-lama. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh perwakilan daripada pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Ampar yang disampaikan oleh Bapak Kiai Masruri, bahwa
disampaikan akhir-akhir ini dan saat sekarang ini banyak di antara saudara-saudara kita yang punya paham ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi saya sampaikan, banyak di antara kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kita saat-saat sekarang ini yang punya atau mempunyai sebuah pemahaman yang mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah kita. Kalau ahli sunnah wal jamaah kita ada tambahannya an-nahdiyah ala NU bahasanya. Nanti kami tidak cerita dengan dalil-dalil yang panjang lebar, ya, karena mungkin kalau di depan kita ini yang kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah hadirah ini cukup hafal. Saya ingin menyampaikan ibu-ibu yang ada di belakang, atau mungkin bapak-bapak yang mungkin selama ini ada yang kurang begitu memahami. Karena apa, Bapak Ibu? Ahli sunnah wal jamaah yang kita ikutin itu ada sedikit berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah yang diikutin oleh kawan-kawan kita yang tidak an-nahdiyah. Ciri-cirinya dari ahli sunnah wal jamaah yang pro kawan-kawan ataupun saudara-saudara kita yang bukan an-nahdiyah, saya kurang begitu paham. Tapi saya akan menyampaikan ciri-ciri daripada ahli sunnah wal jamaah yang an-nahdiyah, termasuk yang kita ikutin, yang kita laksanakan setiap sebulan sekali. Baik itu di tingkat ranting sebulan 2 kali di tingkat MWC, bener ya? Yang 1 kali diadakan di kantor MWC NU Kecamatan Batu Ampar, menetap setiap sebulan sekalinya kita rosuh keliling-keliling dari ranting ke ranting. Ini tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ahli sunnah wal jamaah yang kita ikutin inilah ciri-cirinya. Yang pertama, amaliyah kesehariannya mereka rajin melaksanakan jamaah yasinan dan juga jamaah tahlilan. Ya. Ciri ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah ala NU atau Nahdlatul Ulama itu suka mengamalkan, mengerjakan dan melaksanakan jamaah yasinan dan jamaah tahlilan. Ini Bapak Ibu, ingat-ingat, karena sekarang ini ada orang-orang yang mereka gemar jamaah yasinan, gemar jamaah tahlilan, tapi mereka tidak ngerti bahwa itu ala NU, ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Yang penting yasinan aja lah, yang penting tahlilan aja lah gitu. Nanti kalau diklaim mereka orang NU, nggak mau, saya nggak NU-NU-an katanya. Yang penting saya yasinan, yang penting saya tahlilan. Nah ini yang perlu kita luruskan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengatakan bahwa orang NU atau tidak, asalkan Bapak Ibu yasinan bersama, tahlilan bersama, mau bertawasul, kirim doa kepada orang yang meninggal, melaksanakan ziarah kubur, mengadakan acara marhaban atau maulid Nabi, ya, membaca sholawat nariyah, apalagi Pak, membaca manakib, ya, terutama manakibnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apalagi coba, mengadakan doa arwah masal. Pak Haji Makmun setiap tahun ya Pak ya, di musola sini ya, dapat uang banyak nggak Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masih ingat perjuangan kita dulu doa arwah masal Pak ya, tahun 2003 Kecamatan Batu Ampar belum ada namanya doa arwah masal. Pertama kali diadakan adalah di Masjid Al-Muhajirin. Ya. Nah, di Masjid Al-Muhajirin itu tahun 2003. Awal-awalnya baru 2 tahun saya di Batam.
Tapi alhamdulillah sampai sekarang di Kecamatan Batu Ampar, terutama di Batu Merah, berebut untuk mengadakan doa arwah masal. Ya, nggak tahu itu mereka mau diklaim orang NU atau tidak, wallahu alam. Yang jelas melaksanakan yasinan, tahlilan, dapat uang, bisa untuk bangun masjid atau musola, betul ya. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, mau menganggap bahwa Bapak Ibu orang NU atau tidak, selagi Bapak Ibu mengamalkan pembacaan berjanji, membaca sholawat nariyah, mengirimkan doa arwah, apalagi doa arwah masal, ya, kemudian marhabanan, ziarah kubur, itulah ciri-ciri daripada orang yang ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Itu ciri-cirinya tentang muamalah, ya. Kemudian kalau dilihat daripada casingnya, Pak, ya, casingnya apa bentuknya kayak ini? Sampul. Sampul. Oh, bentuk orangnya lah. Bentuk orangnya itu warna-warni, ya. Warna-warni, ada yang bilang blungteng, yang merah, hijau, kuning, ada yang kayak macam saya, ya, ada yang macam anggota tim hadroh kayak gini. Nah, ini menandakan ke-NU-nya. Enggak senang ini NU yang kecil itu ala ke Arab-Araban tuh enggak begitu senang. Pakainya pakai batik, ya. Batiknya batik Solo atau batik Pekalongan. Itu biasanya seperti itu. Dan orangnya biasa-biasa saja, ya. Ya enggak ke marap-marapan, enggak ke alim-aliman, biasa-biasa saja. Ya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bedanya ala ahli sunnah wal jamaah dengan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ahli sunnah wal jamaah yang ahli NU itu landasannya bukan hanya sekedar Al-Quran dan hadis saja. Nah, itu bedanya lagi. Akan tetapi ada ijma, ada qiyas. Ini landasan NU yang ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Bukan hanya sekedar Quran hadis saja. Harus ada ijma, harus ada qiyas. Karena yang mampu mengorekkan daripada Quran dan hadis itu dua itu, Bapak. Ada ijma, ada qiyas. Tanpa diorekkan, tanpa dijelaskan, tanpa disampaikan daripada pedoman dua ini, maka Al-Quran dan hadis tidak akan bisa bunyi. Betul, Bu? Betul, Pak? Al-Quran dan hadis tidak akan bunyi kalau nggak ada ijma, qiyas. Tidak bisa dipraktekkan oleh seseorang. Ya Pak, saya contohkan kecil aja lah. Seandainya di sekeliling musola Al-Ikhlas ini, di saat itu di tahun 2000, itu orangnya bodoh semua, nggak ada yang bisa ngaji. Contoh, mohon maaf, nggak ada yang bisa ngaji Al-Quran, nggak ada yang bisa ngaji Iqra, nggak ada yang bisa ngaji Al-Berjanji. Kira-kira tanpa berguru dengan seorang ustadz atau seorang ulama, ada yang bisa ngaji nggak, Pak? Ada yang bisa ngaji nggak? Atau mungkin katakanlah ini Pak Haji Makmun sebagai penduduk yang ada di sekeliling musola Al-Ikhlas, tiba-tiba dari kecil nggak pernah ngaji, ya, nggak pernah sekolah, terus aku kasih Quran, aku suruh baca, bunyi nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira, Pak? Nggak bisa. Maka itulah di dalam ijma itu ada kesepakatan para ulama yang menebarkan, menerjemahkan, menjelaskan tentang bacaan-bacaan Al-Quran, bahkan isi ataupun tafsir daripada Al-Quran. Kalau cuma hanya Quran dan hadis saja yang kita buat pedoman, bingung kita, Pak. Bahkan malah bisa-bisa kita tersesat karena nggak tahu tafsirnya. Tanya Pak Haji Makmun kalau tidak percaya. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang bunyinya seperti ini. Innallaha salisun. Inna itu sesungguhnya Allah, ya Allah itu salisun. Bahasa Arab artinya berapa?
Artinya berapa? 3. Kalau kita hanya memaknai sesuai dengan konteks lafalnya saja, Bapak musyrik tidak? Sesungguhnya Allah itu 3. Sesuai dengan konteks ini. Ya saja. Kalau ahadun 1, saniun 2, salisun 3. Innallaha, sesungguhnya Allah itu salisun 3. Musyrik nggak kira-kira? Nah, inilah pentingnya ulama yang akan menjelaskan kalimat tersebut, sehingga walaupun toh secara konteks tulisannya itu mempunyai makna 3, tapi yang dimaksud 3 itu bagaimana? Itulah peran daripada ijma. Maka ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, ya, atau Nahdlatul Ulama itu mempunyai pedoman bukan hanya sekedar Quran dan hadis saja, tapi ditambah dengan ijma qiyas. Termasuk diantaranya kiasannya begini. Kalau kita mau ngikutin jejak Rasulullah, hanya berpedoman sunnah saja, apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah kok kita lakukan? Bid'ah tidak? Bid'ah tidak? Apa yang tidak pernah dilakukan Rasulullah kok kita lakukan? Itu berarti bid'ah. Saya akan tanya kepada Bapak Ibu, Rasulullah selama hidupnya pernah nggak makan nasi? Selama hidup Rasulullah pernah nggak makan nasi? Ya. Pak Haji Makmun hari-hari makannya apa? Nasi atau kurma? Berarti Pak Haji Makmun besok masuk neraka. Enggak. Karena bid'ah. Betul ya Pak ya? Nah, ini gurau tapi mempunyai makna. Sementara Kanjeng Nabi selama hidupnya tidak pernah makan nasi. Kita yang umatnya hari-hari makan nasi, berarti bid'ah. Dalam satu hadis dijelaskan yang diikuti oleh kawan-kawan kita sebelah itu selalu kaku dengan itu, bahwa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Segala sesuatu yang bid'ah itu sesat, dan semua kesesatan itu nanti akan masuk neraka. Ya, kalau Pak Haji Makmun makan nasi terus berarti kan sesat, karena nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Betul nggak? Kanjeng Nabi hari-hari pakai surban, pakai gamis, ya. Pakai apa lagi? Sementara Pak Haji Makmun malah pakai sarung. Sama seperti saya. Berarti kita sama-sama masuk neraka nanti bisa. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ketahui bahwa NU yang kita ikutin itu bukan hanya sekedar ahli sunnah wal jamaah saja, tapi ada tambahnya an-nahdiyah yang pedomannya itu Quran, hadis, ijma, qiyas. Ciri-cirinya itu tadi, yang seneng berjanjenan atau marhabanan, yang seneng hadrohan, seneng ziarah kubur, seneng doa arwah, apalagi doa arwah masal, kemudian seneng baca manaqib, seneng baca sholawat nariyah. Ini kan di YouTube juga lagi rame-ramenya ini orang-orang yang sering membaca sholawat nariyah itu dikatakan musyrik. Dikatakan musyrik karena mendewa-dewakan Kanjeng Nabi Muhammad, meminta-minta Kanjeng Nabi Muhammad, bukan meminta sama Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu saya sampaikan. Sebagaimana apa yang tadi disampaikan oleh perwakilan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Ampar oleh Bapak Kiai Masuri. Mungkin tidak panjang lebar, itu hanya penyampaian sekejap saja. Nah, kemudian memasuki daripada tema Layatul Ijtima pada malam hari ini memperingati tahun baru Hijriah, bukan menyambut ya, kalau menyambut sudah lewat kemarin. Memperingati tahun baru Hijriah 1444.
Kami juga tidak panjang-panjang, kami hanya ingin mengajak Bapak Ibu untuk hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah perbuatan kita, evaluasilah amal ibadah kita, cross checklah, pontenlah amal ibadah kita sebelum amal ibadah kita diponten atau di cross check atau dievaluasi atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita mengingat-ingat sekarang ini Bapak Ibu, dari awal tahun 1443 Hijriah yang lalu sampai akhir tahun 1443 Hijriah kemarin, dan sekarang sudah masuk di tahun 1444 Hijriah, berapa banyak kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, berapa banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan, berapa banyak kekhilafan-kekhilafan yang selama ini kita laksanakan. Kalau seandainya terjadi banyak kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang pernah kita perbuat, maka di awal-awal tahun inilah berusaha untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita dibukakan pintu hidayah oleh Allah dalam hati kita, tidak berbuat dosa lagi. Jangan tobatnya cuma tobat sambel, ya. Tobat sambel itu kalau sudah kepedesan merasa kapok, tapi begitu pedesnya sudah hilang, nyari lagi, pengen nyari yang pedes lagi. Nah ini Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari hasil evaluasi kita ini, apabila terdapat sebuah kebaikan-kebaikan amal ibadah kita selama ini, setiap minggu kita mengadakan zikir, mengadakan wirid, Lailatul Ijtima, Lailatul Istighosah, Lailatul Munajat, infak, nyantuni anak yatim piatu dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan tersebut kita juga berdoa, mudah-mudahan kebaikan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kemudian nanti sampai akhir tahun 1444 Hijriah nanti, mudah-mudahan kita selalu dituntun oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal ibadah kita semakin bertambah dan bertambah sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umuruhu wa sayya amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya. Dan begitu juga sebaliknya, sejelek-jelek manusia adalah manusia yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah keburukannya. Ya, bahasa orang Melayu apa? Tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Kalau semakin menjadinya itu ibadah kepada Allah, takaruban ila Allah, masih mending Pak. Ya, semakin menjadinya dari kemaksiatan, dari keburukan, kemungkaran dan lain sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mengenai tentang peringatan tahun baru Hijriah. Ada satu hal yang harus kita tingkatkan, ada satu hal yang harus kita usahakan bagaimana akan selalu terkenang di dalam diri kita, sehingga hal tersebut akan bisa memicu daripada meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Kanjeng Nabi, alamatus syaqawah arba'atun. Tanda-tanda orang yang nantinya akan tekor, rugi, ya, rugi bahasanya, atau celaka. Itu ada 4. Yang pertama kata Nabi adalah
nisyanu dzunubul madiyah wa hiya indallahi mahfuzatun. Di antaranya orang yang nantinya akan merugi di hadapan Allah, yang akan celaka di hadapan Allah, yang akan sengsara di hadapan Allah adalah orang-orang yang selalu lupa dan bahkan sengaja melupakan atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Zaman akhir itu banyak Bapak. Orang habis berbuat maksiat geleleng, ya. Habis nenggak botol geleleng, ya. Justru malah kalau minum-minuman sampai habis 2-3 botol itu bukan menyesal tapi pede, bangga, senang setiap orang dikasih tahu. Itu kemaksiatan. Nah, kemudian mereka itu dengan mudah untuk melupakan kesalahan-kesalahan dan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, sementara mereka tidak tahu wa ya indallahi mahfuzatun. Sekecil apapun kesalahan yang pernah kita perbuat, sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa tersebut, kesalahan tersebut tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan dimaafkan oleh Allah, tidak akan dihapus oleh Allah selagi kita belum mau bertobat dan selagi kita belum istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal-awal tahun ini Bapak, ya, barangkali kita merasa dulu pernah berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat mungkar, perbanyaklah tobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat juga mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjang semangat meningkat iman dan takwa kita kepada Allah, maka kita selalu ingat atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa dzikrul hasanatil madiyah wa hiya la tadri am qubilat aw ruddat. Orang yang nantinya akan merugi, orang yang nantinya akan tekor, akan bangkrut, bahkan akan celaka adalah orang-orang yang selalu memamer-mamerkan kebaikannya, menceritakan kebaikannya. Contoh, musola Al-Ikhlas itu kalau nggak saya perjuangkan malah jadi. Tengok dulu kayak apa. Itu hasil jerih payah kita itu, sampai berdirilah jamaah Hadirah Sautun Nahdliyin. Mati-matian saya perjuangkan Hadirah itu. Keluar duit juga untuk beli seragam, untuk beli rebananya. Cerita sama kawannya, cerita sama temannya, di mana-mana dipamer-pamerkan kebaikannya. Sementara mereka tidak tahu wa ya la tadri am qubilat aw ruddat, apakah kebaikan yang pernah diperbuat tersebut diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bangga Bapak Ibu, kebaikan yang kita kerjakan itu kita pamer-pamerkan kepada orang lain, boleh-boleh saja kalau kita tahu kebaikan itu diterima oleh Allah. Tapi kalau sempat tidak diterima, apa yang terjadi? Gigit jari. Kata anak-anak sekarang, mampuslah kok kebaikan enggak diterima oleh Allah. Nah, ini Bapak. Jadi apa yang kita kerjakan dalam kebaikan-kebaikan, kemaslahatan tersebut selama 1 tahun yang lalu, berusahalah untuk kita simpan rapat-rapat dan kita kemas dengan selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kebaikan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita dituntun ke depan. Semoga semakin bertambah kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang yang nantinya akan merugi adalah wan nadru ila man dunahu fid dunya. Orang-orang yang selalu mementingkan urusan dunia. Ini saya kira saya tidak sampaikan panjang lebar karena saya juga masih mementingkan dunia nih, jadi takut nanti kena omongan saya sendiri gitu. Yang penting orang-orang yang selalu mementingkan dunia, entah itu pangkat, entah itu jabatan, entah itu kerjaan, entah itu anak, entah itu istri, saking pentingnya mereka semua itu. Sampai yang keempat ini adalah wan nadru ila man dunihi fiddin.
yang selalu mengucilkan tentang urusan akhirat. Urusan akhirat mah nanti. Kita di dunia harus berlomba-lomba semangat mencari uang, mencari duit. Tanpa duit kita tidak bisa hidup, tanpa makan kita tidak bisa hidup. Akhirat itu urusan nanti kalau udah tua-tua aja lah. Masih muda kok ngaji, masih muda kok ibadah, nanti aja. Orang-orang yang semacam ini Bapak Ibu, insya Allah nanti di hadapan Allah akan merugi, akan bangkrut, dan bahkan akan celaka. Karena apa? Selalu mementingkan dunia dan mengucilkan tentang akhirat. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Kita ambil contoh satu hal saja. Bapak Ibu, kalau malam ini kedatangan Pak Camat atau Pak Wali Kota, ya, saking pentingnya mereka, cukup nggak yang hadir cuma segini? Cukup nggak Pak Muhadi? Wah malu lah Pak Jamjibar lah. Ini Wali Kota datang kok, ini lurah nggak ada, ya, RW nggak ada, RT nggak ada, ini gimana? Betul nggak Pak? Betul nggak Pak Haji? Ketahuan ya. Artinya apa? Lebih penting urusan dunia. Begitu kiai yang datang cuma kayak gini-gini aja. Biasa nih Pak di NU ini acara itu double-double ini. Nanti wah ini miskomunikasi dan sebagainya. Biasa-biasa kayak gini aja, ecek kayak gini. Macam orang main-main gitu saja. Kan begitu kan? Ini kebiasaan klombrot. Kenapa? Karena mengucilkan. Coba kalau aparat-aparat negara, aparat pemerintah, ya nggak usah jauh-jauh Wali Kota aja lah, Pak Camat aja lah. Kalau misalnya mau datang di musola ini dalam acara roadshow, panitianya sibuk, wah nggak enak nanti kalau aku digini-gini, nggak enak. Tapi kalau kiai yang datang, ayo, kalau kiainya yang datang merasa segen nggak enak nggak? Iya biasa aja Pak, ya apalagi cuman kiainya kiai lokal gitu aja, namanya sendiri. Ya Pak ya. Ini kebiasaan loh Pak. Sadar atau tidak, itu di dalam hati kita itu mengucilkan tentang ilmu. Tapi kalau kepada orang yang punya pangkat dan jabatan, punya titel, semaksimal kita usahakan. Ini nanti Pak Camat parkir mobilnya di mana? Yang jemput siapa? Yang nyambut siapa? Bansernya bagaimana? Kan begitu. Begitu nggak Pak? Ini kita ngegowo aja lah. Makanya kemarin saya sampaikan sama Bapak, ini kok Rasul kok ngundang penceramahnya kiainya sendiri gimana ini? Jangan-jangan udah nggak punya dana ini. Harusnya kiai yang interlokal, yang di luar sana, biar ada gregetnya. Tapi kesempatan malam hari ini saya sampaikan Bapak, ya kayak gini lah NU. Kalau soal agama, soal urusan akhirat, dan soal kiai, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan soal urusan-urusan pemerintah, urusan-urusan ekonomi. Apalagi punya pangkat, punya jabatan. Ini saya lihat, saya perhatikan Bapak, saya menjabat sebagai Rois Suriah NBCNU Kecamatan Batu Ampat itu sudah 1 periode, ini masuk ke 2 periode. Ya, lalu sekarang sudah ada NU ranting. Itu dari ranting, dari MBC, kemudian sampai ke PC, kemudian sampai ke PB. Kalau cuman kiai-kiainan saja, nggak ada penghargaan Pak. Itu contoh kecil saja. Mengucilkan tentang urusan akhirat. Kalau ada Pak RT, Pak RW yang salah itu nggak begitu heboh. Coba Pak Imam. Pak Imam punya kesalahan mungkin, entah sholatnya kecepatan atau mungkin selama ini nggak pernah lupa kalau sholat. Begitu sholat lupa, entah tahiyat awalnya kelupaan misalnya, udah heboh itu Pak. Jamaah ngomong ini, nanti nyampaikan sama yang lain. Nanti besok lagi pernah salah lagi, oh bisa-bisa dipecat itu. Ya Pak Haji Mahmud ya.
tanpa berpikir bahwa itu adalah ustadz kita, itu kiai kita, itu yang mengayomin agama, spiritual agama di dalam kampung kita, tanpa berpikir seperti itu. Dan masyarakat mudah dengan ceplas-ceplos ngomong apa saja yang berkaitan dengan ustadz. Kalau berkaitan dengan RT, RW, lurah masih mikir-mikir masyarakat itu, Pak. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ustadz, gampang. Ya, enggak seneng nyari ustadz lagi, bayar udah selesai. Naudzubillah min dzalik. Ya, orang-orang yang mengutamakan urusan dunia dan menyepelekan urusan akhirat, orang tersebut adalah kelompok-kelompok daripada orang-orang yang nantinya akan merugi. Bisa juga kerugian itu di akhirat saja, tapi bisa juga kerugian itu juga dimulai dari di dunia. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pada malam hari ini untuk selalu mengevaluasi atas diri kita masing-masing, terutama kami sebagai Rois Suriah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Ammar dari tingkat ranting Batu Merah ini. Ayo sama-sama kita selalu menintrospeksi diri. Apa kekurangan-kekurangan di dalam organisasi kita? Ya, tentang rutinitas kita, tentang kegiatan kita yang per minggu, yang per bulan, terutama tentang tadi yang saya katakan adab, tawadu, ya, tawadu. Hormati dari tingkat ranting. Di sini ada Pak Kiai Sakiman, ada Pak Kiai Haji Makmun. Hormati. Enggak semata-mata menghormati orangnya enggak apa-apa. Paling tidak mereka yang punya ilmu, angkat dia. Ya. Merunduklah kita di hadapan mereka. Nanti masuk lagi di tingkat jenjang MVC-nya. Dari ranting juga begitu. Tawaduk untuk MVC-nya. MVC-nya nanti tawaduk ke PC-nya. PC-nya nanti tawaduk ke PB-nya. Dan seterusnya sampai ke PB-nya sana. Insya Allah itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kekurangan-kekurangan yang selama ini kita laksanakan, ayo bareng-bareng semangat kita. Apa bahasanya? Bukan revolusi jihad loh ya. Ya, kita benahin lah. Mudah-mudahan kedepannya nanti lebih baik dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Sebelum kita akhiri dan kita tutup,